Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Tomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santa Peran Maria dipersembahkan kepada Allah. Marilah kita belajar ilmu sejati yang membekali hidup kita, perjuangan kita dalam beriman, di dalam bermasyarakat, di dalam menghayati panggilan Tuhan yang begitu indah, begitu baik untuk terus disyukuri dan ditanggung-jawabi. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala rahmat dan kurnia, peringatan Santa Peran Maria kami rayakan. Semoga berkat doa dan permohonannya kami dipenuhi dengan rahmat-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, belajar ilmu sejati kita dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada peringatan Santa Peran Maria dipersembahkan kepada Allah, kita belajar ilmu sejati dari Injil Tuhan yang baru kita dengarkan tadi. Kiranya menjadi tuntunan bagi kita apa artinya hidup setelah mati atau saat-saat dibangkitkan. Tadi dalam kisah diceritakan orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan bertanya kepada Tuhan Yesus tentang kebangkitan. Bagaimana situasinya saat orang dibangkitkan kembali? Apakah sama seperti kita hidupnya yang saat ini gitu ya, saat memiliki segala macam hal-hal yang terkait dengan dunia sekarang ini? Jawaban Tuhan Yesus kiranya menjadi terang bagi kita semua bahwa dalam situasi kelak ketika kita dibangkitkan, orang lagi tidak disibukkan atau direcoki dengan hal-hal yang kita alami sekarang ini, seperti kawin dikawinkan, makan, minum, dan sebagainya. Karena orang yang telah dibangkitkan itu tidak bisa mati lagi, dan ia telah memiliki status ataupun situasi yang baru
seperti malaikat-malaikat dan dia telah menjadi anak Tuhan. Nah, ini sebenarnya lalu menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari orang Saduki yang tujuannya tadi tidak sungguh-sungguh untuk bertanya, tetapi untuk mencari kelemahan pemikiran tentang mereka yang percaya kepada kebangkitan badan. Karena kalau dipikir-pikir secara logika manusiawi saja, kebangkitan badan itu memang susah untuk diterima, karena ya tidak mungkin, karena sudah mati, badannya sudah hancur, masa bisa hidup lagi lalu bangkit lagi. Tetapi secara iman itu kita percaya akan adanya kebangkitan badan, karena jiwa kita, roh kita itu kekal abadi dan kita bisa dibangkitkan kembali itu karena melulu berkat dari Tuhan saja, dari Allah saja. Maka yang dialami oleh orang-orang yang bangkit itu juga tidak lagi dikhawatirkan oleh hal-hal duniawi tentang harus beristri siapa atau bersuami siapa, karena ini menjadi gambaran bagaimana orang di hadapan Allah itu semua sama, tidak diukur dengan status-status tertentu, dan itulah tanda kebangkitan badan. Nah, saudara-saudariku, kiranya menjadi jelas bagi kita apa yang diperjuangkan oleh Bunda Maria selama hidupnya juga menjadi tanda tuntunan bagi kita bagaimana hidup menghayati panggilan untuk menuju kepada kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Karena Bunda Maria meskipun bersuami, tetapi sebenarnya dia telah mengandung tanpa suami, dan dia menjalankan tugas sebagai Bunda Penyelamat pun tidak lalu direcoki dengan hal-hal yang ibaratnya di dunia ini harus diperoleh dan menjadi perjuangan pencapaian dari seluruh orang-orang atau semua orang. Artinya Bunda Maria juga bukan orang kaya, lalu ketika anaknya satu-satunya diambil pun dia berikan. Nah, ini yang menjadi ajakan bagi kita bagaimana kita sungguh-sungguh beriman, dan dengan beriman pula kita menuju kepada kehidupan kekal dan kebangkitan badan yang menjadi kepercayaan kita, menjadi arah kita, yang menjadi ajaran dari Tuhan Yesus, yang juga adalah kita pelajari sebagai ilmu sejati kita. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, karya-karya pelayanan kita selama di dunia ini, dalam rangka menuju kepada kehidupan kekal kebangkitan badan, seturut kehendak Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.